Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan dipanggil pada hari kiamat dan akan dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan bekas-bekas wudunya. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan wudu bagi umat ini. Bahwasanya wudu merupakan kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sudah sebutkan terkait dengan faedah hadis bahwa di dalam hadis ini terdapat penetapan hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari pembalasan. Karena itu seorang muslim dan muslimah itu wajib mengimani perkara ini, bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk beramal, dan semua amalan-amalan kita itu akan dibalas nanti pada hari kiamat. Maka dunia ini adalah negeri beramal dan belum ada balasan. Tapi nanti di akhirat itu adalah negeri untuk membalas amalan-amalan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa mempersiapkan bekal kita untuk menuju negeri akhirat, negeri yang kekal. Kemudian berikutnya kita akan memasuki bab yang baru. Di sini disebutkan babu dukhulil khala'i wal istitabah. Ya, bab masuk ke al-khala. Al-khala itu adalah tempat yang kosong yang digunakan untuk membuang hajat. Kalau bahasa sederhananya, ya sekarang ini diartikan dengan WC. Jadi bab masuk WC wal istitabah dan bersuci. Bab itu definisinya adalah at-tariqu ila syai', jalan menuju sesuatu, ya, wal musilu ilaih, yang menyampaikan kepada sesuatu tersebut. Karena itu dikatakan
babul masjid, ya, atau babud dar, ya, pintu masjid atau pintu rumah. Artinya sesuatu yang dilewati untuk masuk masjid, itu sesuatu yang dilewati untuk memasuki rumah. Ma dakhala minhu ilai, itu seorang masuk, ya, melalui pintu tersebut. Nah, itulah definisi bab. Nah, adapun al-khala, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, al-khala bil mad, dengan memanjangkan huruf lamnya, adalah al-makanul khali, tempat yang kosong, ya, tempat yang kosong. Wal muradu huna, dan yang dimaksudkan pada bab ini al-khala adalah al-makanul mu'addu liqada'il hajah atau liqada'i hajatihi al-baul awil ghaid. Tapi yang dimaksud dengan al-khala di sini adalah tempat yang disediakan untuk membuang hajat, ya, tempat yang disediakan untuk membuang hajat, apakah itu kencing atau al-ghaid, air besar, tempat yang disediakan untuk buang air kecil atau buang air bekas, air besar. Sumya bih, ya, dikatakan al-khala lianna murid al-hajah yatlubul makan al-khali liqada'iha, ya, dinamakan al-khala karena orang yang ingin membuang hajat itu dia akan mencari tempat yang kosong untuk membuangnya. Iya. Jadi kalau sekarang misalnya kita di kota-kota, ya, di rumah-rumah kita masing-masing ada WC-nya, ya. Atau boleh jadi kalau misalnya mungkin di satu tempat yang kosong adalah, ya, tanah lapang, ya, tanah yang luas, ya, itu juga disebut dengan al-khala. Nah, ini makna al-khala. Kemudian al-istitabah adalah talabut thayyib, ya, mencari sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang baik. Itu istitabah, ya, mencari sesuatu yang baik. Tapi yang dimaksud di sini adalah tathhirul qubuli wad duburi min atharil baul, yaitu membersihkan kubul dan dubur dari bekas kencing, awil ghaid, atau bekas buang air besar, bihajarin aw ma'in, ya, dengan menggunakan batu atau air. Ini istitabah, ya, ini istitabah. Jadi, ya, membersihkan kubul, ya, yaitu saluran depan, ya, atau dubur, ya, yang dilewati air besar. Nah, dari bekas kencing atau air besar, dan membersihkannya itu dengan dua cara, atau salah satu dari dua cara. Bisa menggunakan batu atau bisa menggunakan air. Nah, dan terkait dengan istitabah ini ada 3 istilah, ya. Yang pertama istitabah, yang kedua adalah istinja, dan yang ketiga adalah istijmar.
Ini 3 istilah. Ya, jadi istitabah, istinja, dan istijmar. 3 istilah ini semuanya adalah ibaratun tadullu ala izalatil khariji minas sabilain an makhrajihi. Ya. 3 istilah ini merupakan ungkapan yang digunakan ya untuk menunjukkan sesuatu, menghilangkan apa yang keluar dari 2 jalan. Ya, jadi 3 ungkapan ini digunakan untuk ya bahasa ya terkait dengan menghilangkan sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan ini maksudnya tadi itu ya, kubul dan dubur. Nah, cuma kalau istitabah dan istinja disebutkan di sini di Miskul Khitam, fal istitabatu wal istinja'u yakunani taratan bil ma'i wa taratan bil ahjar. Istitabah dan istinja itu kadang menggunakan air atau kadang menggunakan batu. Itu kalau istitabah dan istinja, ya, yaitu dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu. Nah, adapun istijmar, ya, istijmar ini diambil dari kata aljimar, dan aljimar itu batu kecil, kerikil, ya, kerikil, ya, wahia al-hasa as-sigar, yaitu batu-batu kecil. Nah, karena itu istitabah dan istinja itu dengan menggunakan air atau menggunakan batu. Tapi kalau istijmar itu khusus menggunakan batu saja. Ya. Jadi kalau berbersih dengan menggunakan batu itu namanya istijmar. Ya, ini 3 istilah. Ala kulli hal 3 istilah ini sebenarnya maksudnya sama. Yaitu untuk menghilangkan ya bekas yang keluar dari 2 jalan, yaitu untuk bersuci. Karena itu bahasa sederhananya adalah bersuci. Ya, bersuci. Ya, istitabah, ya, istinja, istijmar, ini kalau bahasa kita ya adalah bersuci. Ya. Apa istilahnya? Cebok mungkin. Ya, itu bahasa ya paling sederhananya. Nah, kemudian dibawakan hadis di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ya seorang sahabat yang sangat mulia dengan kunya Abu Hamzah. Ya. Beliau dari kalangan Ansar dan beliau dari kalangan Khazraj. Karena di kalangan Ansar itu ada 2. Ada Aus dan Khazraj. Ya, itu 2 suku yang paling terkenal. Ya, dan beliau dari kalangan ya Khazraj. Beliau ini termasuk salah satu dari pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pelayan Nabi itu banyak. Atau ada beberapa sahabat yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disebutkan seperti Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, itu juga termasuk ya yang senantiasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini adalah Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik itu
menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, dan ketika Anas masih kecil, beliau dibawa oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Ya, beliau dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, hadza Anasun gulamun yakhdimuk." Kata Ummu Sulaim, "Wahai Rasulullah, ini Anas." Ya, seorang gulam, seorang anak yang masih belia yang akan menjadi pelayanmu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dan mendoakan Anas bin Malik. Ya. Doa yang penuh dengan berkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma aktsir malahu wa waladah wa adkhilhul jannah." Ya. Doa Nabi sangat berkah, sangat makbul. Ya. Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Wa waladah, dan perbanyaklah anaknya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ya. 3 doa yang sangat luar biasa. Ya. Dan ternyata Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu merupakan sahabat yang paling banyak anaknya. Ya, paling banyak anaknya. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya kata Anas bin Malik, saya memiliki anak selain cucu, maksudnya yang keluar dari tulang sulbi. Ya, maksudnya anak kandungnya. Ya, berapa? Mi'ata wa khamsata wa ishrin. Ya, 125 orang anak. Ya, keberkahan yang luar biasa. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang anak saja mendoakan ayahnya, mendoakan orang tuanya. Ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba pada hari kiamat. Ya, Allah akan mengangkat derajat hamba pada hari kiamat. Dan hamba ini berkata, "Rabbi, anna li hadza?" Ya Allah, dari mana ini? Ya, dia merasa tidak pernah melakukan amalan itu, tapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan kepadanya, ya, hadza listighfari waladika lak. Ini karena permohonan ampun anak-anakmu untukmu. Ya. Karena itu al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan pernah membatasi keturunan. Ya. Tanpa alasan yang darurat atau alasan syar'i. Selama istri antum masih mampu melahirkan, melahirkan. Ya. Masih mampu melahirkan, melahirkan. Betapa banyak orang yang mau melahirkan anak tidak punya anak. Ya. Tapi ketika istri kita melahirkan, maka didik anak itu dengan baik, sehingga dia menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, yang bisa mendoakan orang tuanya, sehingga walaupun orang tuanya meninggal, dia tetap mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan, keturunan yang banyak. Ya, keturunan yang banyak. Taib. Dan Anas bin Malik, ya, termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya. Kemudian sedikit juga faedah terkait dengan biografi beliau.
bahwasanya ya dalam biografi ini terdapat faedah bahwa kesuksesan seorang anak, keberhasilan seorang anak itu salah satu sebabnya adalah seorang ibu yang cerdas dalam mendidik anaknya. Ya. Karena itu seorang hendaknya dia ketika ingin menikah, maka dia mencari wanita-wanita yang salihah yang mampu mendidik anak dengan baik. Ya. Sebab namanya al-um. Ya. Ibu itu merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Ya, sebelum dididik oleh orang lain, sebelum diantar ke sekolah, sebelum diajar oleh orang lain, yang pertama kali mengajar adalah ibunya. Ya. Maka kita lihat di sini bagaimana Ummu Sulaim ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, ya, maka Ummu Sulaim langsung membawa Anas bin Malik kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, ya, yang akan menjadi pelayanmu. Ya, seorang ibu yang cerdas, ya, di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, disebutkan di sini, ya, bahwasanya Nabi SAW dakhalal khala, apa beliau, ya, masuk WC, ya, dan di sini menggunakan, ya, fi'il madhi, yaitu dakhala, ya, tapi maksudnya adalah aradat dukhul, ya, kalau baru mau masuk, ya, kalau baru mau masuk, bukan nanti di dalam. Karena itu jangan dipahami di sini, oh ini, ya, idza dakhalal khala, ketika sudah masuk WC, tidak, ya, tapi maksudnya, ya, idza arada ad-dukhul. Sama dengan ayat idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Situ kata kuntum dari kata qama, ya, fi'il madhi. Tapi maksudnya idza aradtumul qiyam, apabila kamu ingin berdiri untuk salat, maka berwudulah. Ya, jadi bukan nanti salat baru berwudu atau selesai salat, tapi ketika mau berwudu. Maka sama dengan ini juga. Ya, apabila Nabi SAW ingin masuk ke tempat buang hajat, beliau berkata Allahumma. Ya, Allahumma itu asalnya ya Allah. Ya, ya Allah. Itu asalnya Allahumma. Kemudian dihapus, ya yang merupakan huruf nida, ya, kemudian diganti dengan mim musyaddadah, mim yang bertasydid, maka menjadilah Allahumma. Ya, Allahumma, ya Allah. Ya, ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya saya berlindung kepadamu. Kata a'udzu ini khabar, ya, maksudnya bentuk pernyataan, ya, tapi dia bermakna ad-du'a, ya, minta kepada Allah perlindungan. Karena itu takdirnya sebenarnya adalah Allahumma a'idni, ya Allah lindungilah saya. Ya, itu sebenarnya asal maknanya seperti itu, Allahumma a'idni, ya Allah lindungilah saya. Karena, ya, pernyataan tapi bermakna, ya, permintaan atau doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Apa makna al-khubuth? Ya, al-khubuth itu ada dua bacaannya. Bisa dibaca khubuth, ya, dengan dhamma huruf ba-nya, dan bisa dibaca khubuth dengan sukun, ya, huruf ba-nya. Jadi khubuth atau khubuth. Ya. Kalau dibaca dhamma, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth, ya, maka, ya, al-khubuth itu maknanya, atau al-khubuth wal khaba'ith, ya, al-khubuth jamak dari khabith, wal khaba'ith itu jamak dari khabithah.
Ya. Dan maknanya adalah dzukranus syayatin wa inathuhum, yaitu syaitan laki-laki dan perempuan. Ya, itu kalau dibaca apa? Al-khubuthi wal khaba'ith. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Itu kalau dibaca khubuth. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Taib. Tapi kalau dibaca khubuth, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya, maka maknanya, ya, ini ada beberapa makna disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah asyarr, keburukan. Ya. Jadi saya berlindung kepadamu dari keburukan. Di antaranya juga bermakna al-kufr, kekufuran. Ya. Dan di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya al-khubath adalah asyayatin, al-khaba'ith adalah al-ma'asi. Ya, khubath bermakna syaitan dan khaba'ith bermakna maksiat. Ya. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan dan dari maksiat. Ya, dari segala maksiat. Ini beberapa makna dari al-khubath. Nah, karena itu ya disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau al-khaba'ith, ya, atau al-khubath bi dhammit al-ba, dengan dhammah huruf ba-nya, wa hum dzukranus syayatin, yaitu syaitan laki-laki. Wal khaba'ith itu jamak dari khabitha, wa hiya inatsus syayatin, yaitu syaitan perempuan. Ya. Faka'annahu ista'adza min dzukranis syayatin wa inathihim. Ya. Karena itu orang yang masuk ke dalam WC maka dia berlindung dari syaitan jenis laki-laki dan syaitan jenis perempuan. Dan bisa juga disukun ba-nya dan bermakna asyarr, keburukan. Ya, bermakna keburukan. Karena itu seorang ketika dia masuk ke dalam WC maka dia berlindung dari berbagai jenis keburukan. Ya. Berbagai jenis keburukan. Karena memang di dalam WC itu tempatnya syaitan. Makanya di sana dilarang orang salat. Ya, enggak boleh seorang salat di dalam WC. Nah, ini makna terkait dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus ya, pembahasan bagaimana hukum tasmiyah ketika masuk WC. Kan di dalam hadis ini hanya dikatakan idza dakhalal khala, kalau beliau masuk WC maka beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Sekarang apa hukum tasmiyah? Ya, saya bahas tasmiyah ya, bukan basmalah. Ya, dan kita sudah sebutkan dahulu perbedaan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan itu tidak dibaca, jelas tidak dibaca kalau ya masuk WC. Ya, yang dibaca adalah tasmiyah. Apa hukumnya? Ya, kata para ulama bahwasanya tasmiyah itu hukumnya disunnahkan. Ya, disunnahkan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya tidak disunnahkan, seperti ya dari kalangan mazhab Malikiyah. Ya. Tapi pendapat yang rajih bahwasanya ya hukum membaca tasmiyah itu disunnahkan. Kenapa? Karena adanya dalil yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari ya sebagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik dan selainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adama
idza dakhala ahaduhumul khala'a ayyakula bismillah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tirai antara pandangan jin dan aurat anak Adam, ya. Jadi tirainya, penutupnya, hijabnya antara pandangan jin dengan aurat anak Adam. Dimaklumi ya, kalau orang masuk WC dia menyingkap auratnya, ya, menyingkap auratnya. Nah, iya. Maka apa tirainya, apa penutupnya, apa hijabnya? Kata Nabi, tirainya adalah idza dakhala ahaduhumul khala, apabila salah seorang di antara mereka masuk WC, hendaknya dia mengucapkan bismillah. Itulah yang akan menghijab, ya, itulah yang akan menutup, ya, aurat kita dari pandangan makhluk dari kalangan jin, ya, dari kalangan jin. Karena itu kalau misalnya hadis ini digabungkan dengan hadis yang tadi, ya, maka ada dua, ya, bacaan. Bisa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan bisa ditambahkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau khubuth dibaca dengan khubuth bisa. Ya, jadi bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka insyaallah akan terlindung dari pandangan jin. Ya. Karena sekali lagi dimaklumi, kalau seorang masuk WC maka dia akan membuka atau menyingkap auratnya. Ya. Namun di antara adab masuk WC sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu hendaknya jangan dia menyingkap atau mengangkat, ya, pakaiannya sebelum dia masuk. Ya, jangan dia menyingkap auratnya, menyingkap, ya, maksudnya, ya, aurat besarnya sebelum dia betul-betul masuk ke dalam WC. Nah, ini, ya, terkait dengan hal tersebut. Kemudian, ya, kalimat ini diucapkan di luar, bukan di dalam. Ya, sebagaimana tadi bahwasanya aradat dukhul, ya, kalau mau masuk, bukan ketika di dalam. Karena itu bagaimana kalau misalnya seorang lupa, ya, dia sudah masuk, kemudian dia lupa mengucapkan, ya, zikir ini, ya, mengucapkan zikir ini, maka para ulama menyebutkan bahwasanya kalau dia, ya, lupa di dalam mengucapkan yasta'idzu biqalbihi la bilisani, maka dia cukup ucapkan di dalam hatinya, tidak dilafazkan, ya, tidak dilafazkan. Kenapa? Karena di dalam WC tidak boleh seorang, ya, berzikir dengan lisannya, ya, tidak boleh dia berzikir dengan lisannya. Karena itu dia ucapkan saja dengan hatinya. Dan ini, ya, mazhab jumhur, ya, jumhur ulama. Nah, termasuk juga diantaranya kalau misalnya seorang, ya, berwudu di dalam WC, ya, kalau seorang berwudu di dalam WC, maka ketika dia membaca tasmiyah tidak boleh dia ucapkan dengan lafaz, dia cukup di dalam hatinya saja. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia baca tasmiyah sebelum masuk, ya. Adapun kalau dia sudah di dalam maka tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Nah, iya, jadi ini dia ucapkan dengan lisannya, di dalam hatinya, tanpa dia ucapkan, ya, di dalam dengan lisannya. Nah, karena tidak boleh mengucapkan berzikir, ya, ketika membuang hajat, ya, wallahu taala a'lam. Nah, kemudian, ya, terkait dengan ketika keluar, ya, dari WC, ya, yang paling kuat, ya, walaupun ada juga sebagian ulama melemahkan hadis ini, ya, tapi yang paling kuatnya adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam, ya, Irwaul Ghalil.
Ya, bahwasanya zikir ketika keluar adalah ghufranak. Ya, ghufranak. Sebagian, kalau saya tidak salah, Imam Asy-Syaukani di kitab Nailul Awtar menyebutkan hikmahnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ghufranak? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, kana yadhkurullaha ya ala kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut berzikir kepada Allah di setiap keadaan, kecuali di sini. Ya, kecuali di sini. Maka ketika beliau keluar dari tempat ini, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, pembahasan terakhir terkait dengan hadis ini, ya, sebelum mengambil faedah, ya, bahwasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa ya, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar, ini merupakan perkara yang disepakati. Ya, kata beliau, hadzal adabu muttafaqun ala istihbabihi. Ini adab yang disepakati dan sudah berlalu kemarin hadisnya. Kana yu'jibuhu tayamunu fi, siapa yang ingat hadisnya? Yang belakang. Ada yang ingat hadisnya? Bu Masyitah? Enggak. Taib, Ikram, diulang. Hadis Aisyah, kana yu'jibuhu tayamunu fi fi tana'ulihi apa? Ikram ihfaz, ya. Kana yu'jibuhu tayamunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka, ya, ta'ajjub dengan yang kanan ketika beliau memakai sendal, ketika beliau ya bersisir, ketika beliau bertaharah, dan semua urusannya. Apa maksudnya urusannya? Urusan yang mulia. Ya, urusan-urusan yang mulia, memberi, menerima, ya, berjabat tangan dan seterusnya, termasuk ini. Ketika masuk WC dahulukan yang kiri, ketika keluar ya dahulukan yang kanan. Kenapa? Karena ketika masuk kita berasal dari yang mulia ke yang tidak mulia. Ketika keluar kita berasal dari tempat yang tidak mulia ke tempat yang lebih mulia. Demikian juga kalau masjid kita berasal dari tempat yang kurang mulia masuk ke tempat yang lebih mulia, bahkan paling mulia. Ya, itu masjid. Nah, karena itu kata beliau, ya, bahwasanya hadzal adabu muttafaqun ala istihbabihi wa hadhihi qa'idatun ma'rufah wa hiya anna ma kana min at-takrimi budi'a fihi bil yumna, ya, wa khilafuhu bil yasar. Ya, bahwasanya kaidah yang sudah dipahami bahwa pada perkara-perkara yang mulia maka diawali dengan yang kanan. Ya, adapun sebaliknya maka dimulai dengan yang kiri. Ya, dimulai dengan yang kiri. Naam, wallahu taala a'lam. Kemudian beberapa faedah dari hadis ini. Belum masuk ini? Belum. Ya, kasih kode saja kalau masuk. Baik. Beberapa faedah dari hadis ini, ya. Yang pertama adalah disunnahkannya untuk membaca doa ini ketika ingin masuk WC. Ya. Supaya apa? Supaya aman dari syaitan. Ya, supaya aman dari syaitan, yang mana syaitan ini salah satu tujuannya adalah untuk merusak. Ya. Karena itu syaitan, ya, apa visinya, apa misinya? Tidak ada yang lain kecuali untuk merusak manusia. Ya. Saya pernah dengar, ya, katanya kalau direnggangkan ya saf ini waktu sebelum ada pandemi, ya, ada orang mengatakan tidak apa-apa kalau renggang itu salat saf, ya,
Kalau hadir syaitan, tidak apa-apa, bagus dia ikut ya salat bersama dengan kita. Mana ada syaitan ikut salat dengan kita? Tidak ada syaitan. Syaitan itu kalau datang ya hanya untuk merusak. Ya, hanya untuk merusak. Ya, bukan untuk ingin salat, bukan. Ya, syaitan itu tujuannya adalah untuk merusak, untuk mencari teman sebanyak-banyaknya supaya menemani dia di dalam neraka. Karena syaitan, iblis dan tentaranya itu sudah divonis neraka, itu sudah pasti. Tinggal cari teman-teman siapa yang bisa ya menemaninya. Ya, maka salah satu adabnya adalah supaya kita terlindung dari gangguan syaitan adalah membaca doa ini. Ya, membaca doa ini. Ya, dan itu ya ucapan tadi itu ucapan yang sangat ya merusak. Ya, ucapan yang batil. Ya, yang mengatakan bahwasanya ketika ya syaitan datang, ya ketika orang salat dia juga mau ya enggak apa-apa ikut salat. Mana ada setan ikut salat? Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, di dalam hadis ini terdapat ya sempurnanya agama kita. Ya, sempurnanya agama kita, agama Islam. Ya, yang menjelaskan seluruh perkara. Ya, bukan hanya perkara yang besar dari masalah akidah, masalah ibadah, tapi sampai masalah yang kecil pun itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang Yahudi iri dengan ya Islam. Ya. Dengan Islam, mereka iri. Ya, bukan hanya di masa sekarang, di masa dahulu saja mereka iri. Ya. Ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ayatan takrahuha fi kitabikum." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang kalian baca di kitab kalian. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, ya, maka kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ayat apa itu? Maka si Yahudi ini baca, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yahudi saja hafal ini ayat. Ya, hafal. Nah, ini kemuliaan ayat ya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan agama Islam. Demikian juga ada seorang Yahudi ya datang kepada Salman Al-Farisi ya radhiyallahu taala anhu. Ya, dan dia berkata, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta ya al-qira'at." Ya. Kata si Yahudi ini, ya, Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai cara buang hajat. Ya. Faqal, kata Salman, ajal, iya. Iya. Itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi kami. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi azmin. Kata Salman Al-Farisi, Nabi kami melarang untuk menghadap ke kiblat ketika buang ya hajat, apakah itu buang air besar atau buang air kecil. Dan ini insyaallah hadis berikutnya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari ya radhiyallahu anhu. Ya, Nabi kami melarang kami untuk buang hajat ketika buang hajat dengan menghadap ke kiblat ya atau membelakanginya. Ya, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Demikian juga Nabi kami melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Ya, berbersih, bersuci dengan tangan kanan. Itu harus tangan kiri. Kenapa? Karena itu bab yang tidak mulia. Ya. Demikian juga Nabi kami melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu. Dan Nabi kami melarang kami untuk beristinja, berbersih dengan ya tulang, dengan kotoran dan tulang. Ya, kotoran ya. Karena namanya kotoran tidak membersihkan. Tulang itu makanan dari kalangan jin. Subhanallah. Jin saja tidak boleh dizalimi. Ya. Jin tidak boleh dizalimi. Kalau kita berbersih dengan menggunakan tulang, itu artinya kita zalimi ya mereka. Sebab itu makanan mereka. Kalau jin saja yang tidak kelihatan tidak boleh dizalimi, bagaimana dengan manusia? Ya, bagaimana dengan manusia? Nah,
Maka ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam, ya, yang menjelaskan segala sesuatu, tidak ada yang luput. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun, tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Ya. Karena itu kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah tinggal menempuh jalan itu. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, tinggal tempuh saja. Tidak usah ke kanan, tidak usah ke kiri, lurus-lurus saja. Ya, ikuti sunnah Nabi SAW, maka insya Allah akan selamat. Ya, selamat. Ketika kita mengikuti petunjuk Nabi SAW, apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari, semuanya ada di dalam hadis Nabi SAW. Kita tidak perlu bikin-bikin sesuatu yang berinovasi, berkreasi di dalam agama. Ya, kenapa? Karena semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sampai buang hajat saja ada tuntunannya di dalam agama kita. Yang mana ini tidak didapatkan pada agama yang lain. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, dua yang diajarkan oleh Nabi SAW, Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu nikmat yang paling besar. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, insyaallah hadis berikutnya kita akan mengambilnya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.